Yang pasti cash ya. Account receivable itu sudah yang paling pasti lah ya, pasti ada. Inventories persediaan sudah pasti ada ya. Perusahaan jasa pun mungkin juga menjual persediaan. Nah, aset lancar itu kita gunakan untuk menyelesaikan tanggungan kita pada current liabilities. Oke. Jadi ini hubungannya di situ. Nah, working capital itu kan current asset dikurangi current liabilities ya. Jadi selisih itu kita sebut working capital ya teman-teman ya. Sehingga di sini kalau misalnya kita sudah menyelesaikan semua kewajiban lancar kita dan ada selisih, inilah yang kita sebut dengan net working capital. Oke. Jadi intinya adalah net working capital itu kita ambil dari semua aset lancar ya, dikurangi dengan semua kewajiban lancar. Oke. Nah, ini untuk menjaga ya teman-teman ya, agar perusahaan itu bisa running. Karena long term liabilities itu belum urgent gitu. Yang paling urgent dilakukan dalam kegiatan perusahaan adalah semua yang berbau current. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu di sini karena kita ngomongin current dan cash, jadi pasti ada banyak aktivitas yang sekiranya bisa menaikkan dan menurunkan cash sebagaimana yang teman-teman identifikasi dalam laporan arus kas. Oke. Adalah dari aktivitas operasional, ada dari aktivitas investasi, ada dari aktivitas financing ya. Di mana itu semua adalah salah satu upaya untuk meningkatkan cash ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau dari increasing equity misalnya ini kan bentuk peningkatan cash yang berasal dari aktivitas apa kalau increasing equity? Jual saham, Pak. Ya, aktivitas apa di arus kas? Oh, Masuk aktivitas grup apa nih? Aktivitas apa? Operasional, investasi apa pendanaan? investasi. Menerbitkan saham, investasi, pendanaan, apa operating. Ayo, Pendanaan. Pendanaan, Pak. ayo. Gimana ini? Tolong, tolong, tolong. Pendanaan. Tolong, 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 tolong. Ada investasi, ada pendanaan. Nggak operasional nih. Nggak operasional. Oke, sebelum kita bahas itu ya, ini penting ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman eh, terjadi miskonsepsi ya. Oke, sebelum kita masuk itu, saya tanya dulu, mungkin nggak, mungkin nggak ya, menjual atau membeli saham itu masuk dalam aktivitas operasional, operating, cash from operating activities. Mungkin nggak? Ini saya tanya mungkin atau nggak. Yuk, mungkin nggak menjual atau membeli saham? Mungkin nggak masuk arus apa aktivitas operasional? Kalau saya enggak sih, Pak, menurut saya, Pak. Lebih ke invest modal Oke, gitu. Hmm, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Ada lagi pendapat? Kita bahas hal yang berbau konseptual ya. Nanti mungkin karena prakteknya kan teman-teman bisa dibantu sama Hamdia nanti ya. Cuman kita harus berbicara pembahasan yang sangat konseptual nih. Mungkin nggak? Pak, kalau misalnya perusahaannya perusahaan sekuritas gitu, mungkin nggak Pak itu sebagai operasi? Nah, ini yang saya tanyakan kok. Malah ditanyain ke saya. Mungkin nggak? Siapa Kalau tadi? misal perusahaannya Hmm. perusahaan sekuritas gitu, menurut saya mungkin sih Pak. Jadi dia kan Hmm. juga jual beli saham gitu. Oke. Oke. Good, 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 good. Ya. Oke, teman-teman harus balik ke konsep awal ya, teman-teman ya. Dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Itu adalah konsep yang harus kalian pahami secara konseptual. Karena bukan berarti ya ketika kita, oh kita akan menambah, eh kita akan apa namanya, jual beli nih, jual beli saham misalnya. Bukan berarti yang ada hubungannya sama saham itu selalu masuk di aktivitas pendanaan, teman-teman. Ya, karena kita harus kembali ke fundamental dari perusahaan itu, operasi bisnisnya ngapain gitu. Kalau ada sebuah perusahaan yang operasi bisnisnya adalah jual beli, ya, instrumen, atau mungkin kalau di neracanya atau laporan posisi keuangan itu termasuk current asset ya. Misalnya mereka labelin dengan apa namanya, instrumen held for eh, trading misalnya, marketable instrumen yang kayak gitu. Misalnya itu adalah salah satu instrumennya adalah saham atau obligasi yang memang marketable, yaitu aktivitas operasional gitu. Karena itu adalah operasi bisnisnya. Jadi teman-teman harus tahu operasi bisnis perusahaan itu ngapain aja. Jadi kita nggak hanya melihat operasi itu, oh oke perusahaan ada yang perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Tidak seperti itu teman-teman. Kenyataannya. Itu yang kalian pelajari di AK, sorry, di PA ya. Kalau yang seperti itu. Di AK pun tetap ya, masih digolongkan di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Tapi kalau kalian lihat lebih jauh lagi, perusahaan itu nggak hanya seperti itu saja proses bisnisnya. Ada yang berbeda ya, karena kalau perkembangan zaman semakin banyak, ada yang sistemnya subscription dan lain-lain, itu akan berbeda lagi. Jadi kalau ketika kalian mengidentifikasi suatu transaksi itu kalian harus tahu itu si perusahaan ini aktivitas utamanya apa gitu ya. Jadi increasing equity di sini, kalau misalnya konsepnya adalah increasing equity, ini sudah pasti masuk aktivitas pendanaan apa investasi nih. Ayo, operasional udah nggak mungkin karena ini tertulis di sini sudah jelas increasing equity. Kalau selling some stock masih mungkin aktivitas operasional. Kalau increasing equity, Pendanaan Pak. oke, good ya. Investasi itu hubungannya sama aset tidak lancar ya. Kalau teman-teman kembali lagi di awal, kalian buka deh slide-slide awal ya. Kalau aset tidak lancar, hubungannya itu pasti aktivitas terkait dengan investasi. Karena investasi itu ngomongin tentang ekspansi dan eh misal penjualan lah, penjualan aset. Ya. Nah lainnya, meningkat, misalnya dapat utang jangka panjang baru, itu masuk pendanaan. Karena yang selalu saya sampaikan bahwa cara kita mendanai perusahaan cuman ada dua, ya, dengan cara menambah liabilitas dan menambah ekuitas. Dua cara itu aja, ya. Kalau pendanaannya long term, artinya ini pendanaan perusahaan untuk ekspansi, maka itu kita sebut aktivitas pendanaan kalau di apa namanya, laporan arus kas. Tapi kalau pendanaan itu hanya short term, kaitannya sama ini, ya, maka itu akan masuk di aktivitas operating, teman-teman.
Karena ini kaitannya sama borrow in the short term. Oke. Jadi konsepnya seperti itu ya ketika kita ngomongin tentang aktivitas-aktivitas. Oke, diinget-inget ya teman-teman ya. Jangan sampai eh, ter 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 terlena gitu ya. Nah, kalau yang mengurangi kas berarti ya bersama lah ya. Intinya aktivitas keluar, bisa aktivitas operating ya. Misalnya ini increasing current asset other than cash itu udah pasti ya. Misalnya beli beli apa namanya persediaan ya dia akan mengurangi kas. Increasing fixed asset misalnya buying some property ini sudah pasti aktivitas investasi ya teman-teman ya. Jadi investasi kalau dalam laporan arus kas dalam aktivitas perusahaan itu bukan berarti dengan cara eh, kalian kan ingatnya oh obligasi nih dengan cara obligasi dengan cara eh, penambahan saham bukan itu aktivitas pendanaan investasi ini dalam artian bagaimana cara mereka untuk ekspansi berarti ya menambah aset tidak lancar oke oke Mhm. Jadi kalau misalnya kita ngomongin in the short term ya less than 1 year ya pastinya ya atau 1 kali accounting cycle ini ada 5 hal yang sangat penting ya dalam sebuah perusahaan. Katakan perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur nih, ya. Satu, mau produksi dong. Kalau mau produksi, apa yang paling penting? Proses produksinya. Salah. Beli bahan bakunya. Itu yang paling penting di proses produksi. Oke. Jadi teman-teman diingat-ingat, apa tuh yang paling penting dalam proses manufaktur? Adalah beli bahan baku. Kalau di AKBI berarti ya apa namanya BB, TKL, FOH itu yang concern utama kita ya. Konversi gimana? Conversion cost, misalnya konversi biaya konversinya barang setengah jadi itu dipikirin belakangan. Satu harus ada raw material dulu, terus ada tenaga kerja dan overhead. Oke. Kedua adalah pembayaran ya. Pembayaran atas apa? Beban, ya kan? Paling mudah gaji lah ya. Kan dibayarnya emang nunggak setahun? Nggak dong. Bisa jadi mingguan gaji bayarnya. Bisa jadi 2 mingguan. Tapi yang umum bulanan. Oke. Baru habis itu kita ngomongin proses ya teman-teman ya. Pemrosesan barang itu menjadi goods available for sale. Barang tersedia untuk dijual. Oke. Baru habis itu kita ngomong tentang penjualannya. Oke. Setelah penjualan baru kita berbicara tentang konversi dari piutang menjadi cash karena kita selalu berasumsi penjualan itu akan dilakukan secara kredit. Itu asumsi utama. Kalau nggak ada ketentuan, sorry, karena nggak ada keterangan bahwa penjualan itu akan dilakukan secara cash atau tunai, maka sudah dapat dipastikan penjualannya kredit dengan termin sekian, ya. Termin biasanya 14 hari, 7 sampai 30 hari itu yang paling normal dalam siklus bisnis, ya. Jadi apa nih yang kita lihat di cash cycle-nya? Ini kita ngomongin tentang apa nih? Konversi ya teman-teman ya. Konversi apa? Dari cash untuk menjadi cash lagi. Cash yang kita keluarkan gitu loh. Jadi cash effect-nya di sini. Misalnya untuk mendapatkan inventory itu kan kita beli nih. Ya inventory katakan raw material lah. Ya. Raw material kita beli dong. Katakan hari ini kita raw materialnya datang. Ya. Asumsinya adalah pembelian raw material ini itu tidak kita bayar saat ini juga. Ya kan? Karena tadi saya sampaikan, kalau tidak ada keterangan bahwa transaksi dilakukan secara tunai, maka dalam akuntansi itu transaksi itu dilakukan sudah pasti kredit. Ya, kalau nggak ada tunainya. Jadi teman-teman sudah pakai konsep itu aja. Ya.
Dan teman-teman nggak bakal salah. Ya. Oke. Nah, berikutnya, katakan terminnya 30 nih pembayaran. Oke, berarti 30 hari, akan ada 30 hari untuk membayar 30 hari kemudian, sorry ya. 30 hari kemudian kita bayar utang nih, ya kan? Bayar utang karena kita udah beli bahan baku. Oke, cash effect-nya katakan $1.000 ya. Kita bayar utang $1.000. Oke, kemudian ternyata butuh waktu 30 hari lagi untuk berjualan. Ya, untuk jualnya. Oke, betul-betul jual ya, proses produksi sampai jual 30 hari. Tidak ada cash effect di sini ya. Dan ternyata dari penjualan itu kita mendapatkan uang, ya kita itu mendapatkan uang itu ada 100 di hari ke 105. Berapa lama tuh kira-kira? Ya, mulai dari penjualan 6 30 40 ya 45 ya 45 hari 1 bulan setengah. Oke. Nah, working capital itu kaitannya sama ini, teman-teman. Ya, karena kita concern, karena kita udah spend duit buat beli raw material, ya gimana caranya duit itu bisa kembali. Kita harus hitung tuh, ya kebutuhan kita. Karena ini kalau bisa kita lihat 105 hari dari keluar duit sampai dapat duit lagi, itu udah berapa kali pembayaran gaji coba. Gaji kata atau bayar listrik lah, atau bayar gaji. Udah berapa kali kira-kira ini? 3 kali ya kan? Karena pembayaran gaji kan 30 hari sekali. Jadi kalau misalnya ini ada 105 hari sampai dapat duit, wah, kita kosong dong cashnya. Ya kan logikanya, di hari ke-30 nih kosong nih. Kalau nggak ada cadangan cash. Di hari ke-60 kosong juga. Kita masih belum dapat cash loh ini. Malah keluar cash ini di hari ke-30 gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan manajemen dari working capital atau current asset ya teman-teman ya. Kita ngomongin tentang hal seperti ini di finance. Oke. Jadi operating cycle itu, ini kita sebut operating cycle itu adalah ketika ya inventory period ya. Jadi inventory yang mulai datang sampai terjual, sampai hilang lagi dari gudang kita, itu kita sebut dengan inventory period. Ya. Sedangkan ketika kita punya piutang sampai tertagih, itu kita sebut dengan accounts receivable period. Oke. Jadi itu kita sebut ya penjumlahan dari inventory period dan accounts receivable period itu kita sebut dengan operating cycle, teman-teman. Jadi operating cycle-nya adalah 105 hari. Operating cycle terhitung mulai dari kita mengakuisisi bahan baku itu tadi, ya, dapat nih bahan bakunya sampai di gudang kita, sampai dengan kita berhasil melakukan penagihan atas piutang yang timbul karena penjualan kita dari konversi bahan baku itu. Sedangkan kalau cash cycle ini Hmm. kita cuman berbicara, kita tidak hanya berbicara tentang ini saja apa namanya? Sorry, kita cuman berbicara tentang cash. Ya, kita cuman berbicara tentang cash. Ya, cash yang mulai dari terhitung mulai cash yang kita keluarkan ya teman-teman ya. Menghitung dari cash yang kita keluarkan. Karena kita mulai mengeluarkan cash itu kan di sini ya. Di pay for inventory ini kan baru keluar nih. Jadi awalnya ini nggak terhitung nih. Cash cycle adalah mulai kita keluarin itu duit dari rekening sampai kita dapat duit. Itu kita sebut dengan cash cycle. Kalau operating cycle mainly ini kita akan ngomongin operating cycle itu dalam proses produksi. Ya. Tapi kalau cash cycle ini kita omongin adalah duit keluar sampai duit masuk. Itu cash cycle kita, ya. Jadi ini yang kita ngomongin duit ini kita nggak berbicara duit kecil ya teman-teman ya. Kita adalah berbicara duit yang berhubungan sama proses bisnis kita. Jadi misalnya nih dapat ya katakan dalam 105 hari ini kosong ya apa? Dalam 105 hari operating cycle ini kita kira-kira dapat pendapatan bunga berapa kali nih?
ya 3 kali lah ya. Per bulan kan dapat tuh pendapatan bunga. Itu tidak masuk dalam sini perhitungannya. Jadi kita nggak ngomong pendapatan bunga itu adalah masuk di, oh terhitung nih cash cycle, kita dapat cash karena pendapatan bunga. Enggak. Karena kita fokus di operasi bisnis. Oke. Jadi ya jualan barang kita. Intinya kayak gitu. Jualan barang atau jasa kita. Oke. Jadi ini teman-teman ya, yang kita bahas ini tadi. Working capital itu ngomongin tentang hal yang kayak begini nih, ya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Inventory period pertama. Kalau kalian lihat, intinya adalah ketika persediaan itu datang sampai persediaan itu hilang dari gudang. Itu kita sebut dengan inventory period, ya. Kita nggak ngomongin tentang duit di sini, nggak ada duit sama sekali nih. Kita fokus di inventory datang sampai inventory hilang. Baru kita ngomongin duit itu ketika kita berhasil jual, dapat piutang. Accounts receivable rate ini kita ngomongin tentang piutang, ya. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin tentang utang, itu kita sebut dengan accounts payable period. Accounts payable period itu mulai dari muncul utang sampai utang itu kita lunasin. Oke. Dan cash cycle adalah di momen dimana kita mengeluarkan cash, ya, sampai kita dapat cash. Jadi ini nggak ngomong tentang persediaan sama sekali. Inventory period dan cash cycle ini tidak berbicara tentang barang, persediaan. Tapi masing-masing, misalnya inventory period ini baru ngomong persediaan, cash cycle baru berbicara tentang cash. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Oke. Oke, ini ya apa? Ini, ini nanti mungkin teman-teman akan menjadi salah satu di sini kita. Ya ini cutinya ya. Kita nggak bahas terlalu banyak lah. Kita langsung. Oke. Nah, coba kita akan ngomong tentang inventory turnover. Oke. Teman-teman akan sering mendengar istilah turnover, ya. Turnover itu perputaran ya, intinya ya. Turnover itu, analoginya adalah roda, ya. Ketika roda itu berada, eh, katakan roda itu kan ada apa namanya? Buat ngisinya ya, ada apa? Saluran yang buat ngisi anginnya itu ya, rodanya ya. Kalau misalnya kalian di motor kalian kan ada satu tub itu ya, tubnya roda itu. Dari tub itu berputar 360 derajat sampai di posisi yang sama. Itu turnover kita sebutnya. Oke. Nah, yang kita bahas sebelumnya itu sebenarnya kita bahas member turnover tadi ya. Duit dari kita beli, kita bayar sampai kita dapat duit lagi. Inventory, dari inventory kita ada di gudang sampai inventory udah hilang dari gudang kita. Oke. Nah, di sini kita ngomong inventory turnover. Ya, kita coba inventory turnover. Kalau inventory turnover itu adalah COGS dibagi dengan average inventory. Oke. Jadi teman-teman tinggal lihat ya COGS-nya berapa. Ya ini dalam dalam ribuan ya. Jadi ini juta, misalnya 8,2 juta nih. Ya. Sedangkan berapa rata-rata inventory kita itu adalah 2, million. Oke. Jadi berapakah turnovernya? 3,28 kali. Ya. Dalam sekali siklus jualan, itu inventory kita keluar masuk itu 3,28 kali. Oke. Bagus nggak? Depends. Ya. Rasio itu kan, ini kan rasio ya teman-teman, kan kita bahas tentang rasio nih. Rasio itu kan tidak berlaku untuk eh, seluruhan dengan bobot yang sama ya teman-teman ya. Ada perusahaan yang rasionya, kita bahas tentang sebuah rasio applicable di perusahaan di yang sektor bisnisnya kayak begini, yang di sektor bisnis lain tidak applicable kayak begitu. Oke. Jadi kalau 3,28 kali berarti ya
terjual dan dia beli ya inventory sampai terjual itu 3,28 kali. Oke. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin inventory period tadi ya, kalau inventory period itu adalah dari kita datang tuh inventory ke gudang sampai inventorinya kejual. Itu ada 111,3 hari ya. Inventory period itu 365 atau 1 tahun ya. 1 tahun, hari dalam 1 tahun dibagi dengan turnover kita tadi 3,28. Oke. Sehingga kalau 3,28 itu dalam 1 tahun, maka sekali jalan, sekali period sini ya. Artinya sekali inventory itu datang di gudang kita sampai terjual, itu butuh waktu 111,3 hari. Oke, rasio ya. Kembali lagi saya tanya, bagus nggak kira-kira? Kalau perusahaannya makanan, sangat tidak bagus. Kenapa? Karena obsolete ya teman-teman ya. Malah jadi beban ya. Consumer goods kalau segini turnovernya bisa dibilang buruk lah ya. Kalau misalnya dia jual barang mesin, wajar kalau segini ya teman-teman ya. Otomotif kayak gitu. Karena apa? Mereka bertahan ya. Tidak mudah obsolete barangnya. Oke. Kalau receivable turnovernya gimana kita carinya? Receivable turnover, ya kan kita cari nih. Kita kan tadi udah ngomongin tentang persediaan ya. Baru sekarang kita ngomongin tentang duitnya. Oke. Apa tuh receivable turnover? Berarti ya kita harus lihat tuh ya dari penjualan kita ya itu kita seberapa kali gitu loh dari sekian penjualan itu piutang-piutang ini bisa jadi kas ya terkonversi menjadi kas. Oke. Rumusnya adalah credit sales dibagi dengan average account receivable. Oke, credit sales itu katakan kita pakai asumsi yang tadi saya sampaikan ya. Selama penjualan itu, selama tidak tertulis penjualan itu secara tunai, maka semua penjualan adalah kredit. Jadi sini terlihat net sales ya, 11 juta, 11,5 juta dolar dibagi dengan rata-rata piutang ya. Rata-rata piutang. Gimana cara rata-ratanya? Ya apa? Ending tambah beginning bagi dua ya, itu rata-ratanya ya, cara nyari rata-rata ya. Beginning account receivable ditambah dengan ending account receivable bagi dua. 6,4 kali. Jadi dalam sekali, ya, sekali, ini kan penjualan dalam 1 tahun nih, 11,5 juta dolar. Ya. Jadi dalam 1 tahun itu, ya, untuk dalam 11,5 juta dolar ini, ada 6,4 kali konversi, ya, untuk dapat menghasilkan kas. Ya. Jadi ada proses, ya, piutang, kemudian ditagih, kemudian ada proses muncul lagi piutangnya, kemudian ditagih lagi. Itu 6,4 kali. Oke, itu receivable turnover. Kalau receivable periods, atau bisa dikenal juga days sales in receivable, ya, penjualan yang berbentuk piutang. Ini untuk memperlihatkan bahwa dalam satu kali penjualan, itu berapa lama tuh penjualannya jadi piutang, gitu loh. Berapa lama dia tertahan dari piutang, ya. Jadi receivable period atau days sales in receivable ini adalah 365 ya. Kita ambil ya berapapun lah ini jumlah hari dalam setahun nah yang kita pakai ya. 360, 350 bebas lah ini. Intinya hari dalam 1 tahun ya, depends. Dibagi dengan turnover dari receivable. Oke. 57 hari. Artinya apa? Sekali jualan buat jadi duit buat dapat cash itu ya sekali jualan kredit secara kredit buat dapat cash butuh waktu 57 hari ya bagus nggak itu kira-kira jualan ya
Kita udah keluar biaya produksi dan lain-lain ya. Tapi butuh waktu 57 hari dari piutang penjualan itu biar jadi cash. Bagus nggak? Ya kalau kita lihat secara umum ya nggak bagus dong. Kenapa? Karena di hari ke-30 kita harus bayar ya. Bener nggak? Kita harus bayar apa tuh di hari ke-30? Gaji, bunga, apalagi tuh. Macem-macem yang harus kita bayar. Jadi kalau kita menganalisis yang seperti ini di working capital ya, elemen-elemen working capital itu kita ngomonginnya kesehatan perusahaan literally yang daily ya. Bener-bener daily kita menganalisis perusahaan itu kayak gimana gitu. Daily activity dia. Kalau kita bisa menganalisis gini, oh receivable periodnya ada 57 hari. Nah terus di hari ke-30 kalian bayar pakai apa kalau nggak ada duitnya? Nah baru kalian cek tuh di current liabilities ada nggak nih utang usaha? Oh ada ternyata. Wah dari situ baru kalian bisa menganalisis wah ini dari segi operasional nggak sehat. Oke. Kenapa nggak sehatnya? Di hari ke-30 perusahaan harus mencari utang logikanya. Ya. Kalau nggak kuat cashnya, maksudnya cash yang dia miliki itu nggak gede, maka dia harus mencari utang gitu untuk bayar gaji, ya, untuk bayar bunga dan lain-lain. Ya, artinya itu kan gali lubang tutup lubang ya intinya. Cuman kalian harus kembali melihat dia punya level cashnya berapa nih. Nah, makanya tadi pertanyaan yang pertama teman-teman, berapakah seberapa banyak cash yang harus kita keep ya? Seberapa banyak tuh yang harus kita keep untuk menjaga ini teman-teman ya. Proses produksi butuh uang, bayar bills butuh uang. Kalau konversinya 57 hari, setelah 1 bulan harus pakai uang perusahaan ya. Kita belum bisa mendapatkan uang dari hasil jualan yang mungkin yang sebelumnya yang bulan lalu gitu. Oke. Jadi ini days sales and receivable. Logikanya nih ya, semakin cepat semakin bagus logikanya. Karena cash is king, sama aja. Kalau day sales in receivable ini 0 hari, ya, maka itu penjualan tunai, ya kan? Jadi nggak ada tuh receivable. Kalau ini 0 hari, ya jualan tunai berarti. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini, berapa lamakah operating cycle dari perusahaan ini? Kalau kita lihat, ya berarti kita tinggal menambahkan antara inventory period ya, 111 hari itu kita tambahkan dengan accounts receivable period, 57 hari. Ya, sehingga kita lihat ya, perusahaan itu mendapatkan angka 168 hari. Jadi sekali melakukan produksi, ya, mulai dari apa namanya barang persediaan itu datang di gudang kita, sampai persediaan itu, sampai kita berhasil mendapatkan receivable itu butuh 168 hari, ya. Operating cycle-nya itu segitu, siklus operasi. Ini operating cycle yang kita maksud di sini, ini jangan disamakan dengan operating cycle yang ada di siklus akuntansi ya teman-teman ya. Jangan sampai salah eh, konsep di sini. Finance dan accounting adalah dua dunia yang berbeda. Walau memang ada istilah-istilah yang sama yang general yang dipakai. Oke. Jadi di sini yang dimaksud operating cycle itu bukan dari pencatatan transaksi sampai dengan jurnal penutup atau pembalik. Oke. Jangan sampai salah ya. Operating cycle yang dimaksud di sini adalah mulai dari persediaan itu masuk ke gudang kita sampai piutang dapat tertagih. Piutang atas apa? Konversi dari persediaan yang masuk tadi itu 168 hari. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan 1 tahun ya, berapa operating cycle yang dilakukan perusahaan? Ya 2, sekian ya. Oke. Oke.
Jadi itu ya teman-teman ya, yang membedakan kita berbicara tentang working capital. Oke, gimana dengan payables? Oke, kalau payables ini hubungan sama current liabilities kita, ya. Misal, karena kita harus beli persediaan secara kredit, ya maka sudah pasti muncul utang, ya kan? Kemudian atas konsekuensi tadi, ya, tiba-tiba kita nggak punya cukup cash untuk membayar utang kita, membayar bills tadi ya yang saya sampaikan. Maka kita harus memunculkan tuh utang usaha. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di payable turnover, maka misalnya kita teman-teman lihat di sini, dia ada cost of goods sold dibagi dengan average payables ya. 9,4 kali. Artinya dalam satu tahun ya, perusahaan itu melakukan pelunasan sebanyak 9,4 kali ya. Artinya hampir setiap bulan perusahaan itu muncul utang, teman-teman. Hampir setiap bulan ya. Ya kalau kita lihat setahun kan 12 bulan nih. Ini 9,4 berarti ya ya, ya nggak semua bulan ya, tapi hampir. Oke. Artinya di sini payables turnover ini juga mengindikasikan sesuatu ya teman-teman ya. Ketika kita konversi payables turnover ini menjadi payables period, kita bagi tuh 365 ya. Ternyata perusahaan membutuhkan waktu selama 39 hari untuk melunasi utang-utangnya. Oke. Artinya di sini kalau misalnya kita lihat ya, balik ke turnover di sini, ini mengindikasikan sesuatu di mana satu ya, setiap mungkin hampir setiap bulan ya dalam tahun tersebut itu perusahaan itu membeli persediaan, which is good. Ya, mereka melakukan produksi ya. Tapi ada lagi nih yang indikasi yang kedua, hampir setiap bulan ya, nggak semua ya, hampir ya, hampir setiap bulan ini mereka bisa jadi menambah utang jangka pendek untuk pay bills. Oke. Jadi ini indikasi ya, sekali lagi ini indikasi dari rasio keuangan yang bisa kita lihat dalam laporan keuangannya. Oke. Oke. Sehingga karena tadi sebelumnya kita ngomong operating cycle, sekarang kita ngomongin cash cycle, ya. Dalam cash cycle ini kan operating cycle dikurangi dengan accounts payable period. Oke, sekali lagi bahwa cash cycle itu mulai dari kita mengeluarkan cash, ya, disperse cashnya sampai dengan kita dapat cash hasil collection. Oke, jadi operating cycle-nya adalah 168 hari. Dikurangi dengan 39 hari tadi ya untuk pelunasan utang. Jadi 129 hari cash cycle kita. Jadi untuk melakukan produksi ya, beli inventory, membayar inventory yang terbeli sampai dengan kita bisa menagih piutang itu butuh waktu 129 hari. Ya, hampir 3 kali dalam setahun terjadi proses cash cycle. Ya, hampir 3 kali, 2, sekian. Oke. Jadi apa yang penting di sini, teman-teman? Working capital itu berbicara tentang current asset dan current liabilities. Yang mana ini benar-benar mencerminkan day to day ya, operation. Working capital management ini sangat penting. Ya, kenapa? Karena kita bisa membuat suggestion berdasarkan apa yang kita observasi dari rasio-rasio itu ya teman-teman ya. Itu yang dilakukan ya.
Jadi ketika misalnya, oh ada turnovernya terlalu lama nih, oke berarti kita perlu meningkatkan, misal marketingnya ditingkatkan. Misalnya karena eh, account receivable periodnya terlalu panjang, oke kita harus memperpendek termin penjualan. Jadi ini implikasinya adalah decision langsung ya, dari apa yang sudah kita lihat berdasarkan rasio-rasio tadi. Nah, goalnya apa? Goalnya apa teman-teman? Goalnya adalah kita bisa mengontrol seberapa banyak cash yang kita butuhkan dalam satu periode, ya. Dan itu yang harus dijaga gitu loh. Itu menjadi batasan kita. Itulah mengapa karena ada satu perusahaan yang wah cash levelnya tinggi banget nih, wah nggak efisien nih, ya. Mengapa? Ya, karena terlalu banyak cash yang di hold, ya. Seandainya cash itu kita dikonversi menjadi misalnya nih instrumen investasi ya, misalnya deposito atau obligasi, beli obligasi kayak gitu, pasti mereka mendapatkan pendapatan non operating, ya kan? Ada pemasukan lagi non operating. Ya, tapi berhubung dia tidak melakukan apapun, dia hold itu semuanya menjadi kas di bank misalnya ya. Maka ya tidak efisien dalam mengelola kas. Oke. Nah, ini yang kita bahas di sini gitu. Kita omongin working capital tuh kita berbicara tentang hal-hal yang sangat pendek. Oh, mainly kita akan berbicara tentang kas, tentang piutang, tentang persediaan, dan tentang utang jangka pendek. Oke. Jadi kita juga ngomongin tentang efisiensi. Efisiensi apa itu tadi? Empat hal itu tadi yang kita bahas. Semakin lama semakin efisien nggak? Kalau semakin pendek semakin efisien nggak? Nah, decisionnya atau suggestionnya based on rasio tersebut. Tapi kita lihat lagi, itu semua tidak applicable untuk semua jenis bisnis. Ya, ada bisnis-bisnis tertentu ya, proses bisnis tertentu yang cuma applicable, oke, ketika turnovernya tinggi nggak masalah. Ada bisnis tertentu yang wah ini harus dijaga turnovernya harus di bawah 30 hari misalnya. Turnover inventory-nya. Contoh tadi yang saya kasih ya. Perusahaan consumer goods ya, makanan ya, snack ya. Semakin lama persediaannya akan menghasilkan beban persediaan. Karena apa? Obsolete good ya, persediaan yang rusak dan lain sebagainya. Oke. Dari sini ada yang ingin tanyakan? Oke, ya itu ya. Mostly itu sih ya, tentang working capital ya teman-teman ya. Karena kita berbicara tentang eh, hal-hal jangka pendek. Jadi konseptualnya itu ya. Tapi aplikasinya nanti kan macam-macam ya. Nah, exercise misalnya ya. Biasalah ini kita ngomongin tentang turnover ya, tentang period ya, kemudian tentang cash cycle. Oke. Jadi secara umum ya kita harus hitung ya teman-teman ya. Ya, kalau kalian intinya adalah kalian harus memahami konsep yang saya sampaikan tadi. Oke, konsep di awal itu kalau sudah paham ini lewat doang ya teman-teman ya. Jadi cuman enteng lah. Oke. Nanti eh, kalian bacalah ya ini ya exercise-nya. Oke, next. Nah, working capital ini kan kita udah ngomong ini tadi konseptualnya working capital. Nah, terus semua perusahaan itu punya kebijakan yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman tahu. Karena tadi saya sampaikan berkali-kali, hmm, tidak semua rasio dan indikator itu applicable pada satu atau dua jenis perusahaan. Ya. Berbeda operasi bisnis pasti berbeda juga rasio yang memungkinkan gitu. Ya. Karena berdasarkan
kebijakan ya. Secara umum ya konservatif, moderat, dan agresif. Ya, ini hampir sama seperti nanti kalau kalian pelajari profil resiko ya. Ini sebenarnya basisnya adalah profil resiko teman-teman. Profil resiko siapa? Si decision maker, manajernya ya, CEO-nya, CFO-nya. Ya, karena mereka yang punya decision buat itu. Oke. Jadi ini mulai dari yang paling kecil, yang konservatif, yang nggak mau kehilangan banyak, sampai yang agresif. Kalau agresif itu sampai di tahap ada perusahaan yang pay the bills menggunakan liabilities. Ya, apakah itu buruk? Enggak juga, ya. Depends. Boleh nggak kita bayar bills pakai liabilities? Jadi gali lubang tutup lubang gitu. Ya boleh-boleh aja. Selama kita bisa mengkalkulasi kira-kira kapan kita dapat duitnya ini. Karena segala liabilities konsekuensinya adalah interest. Oke. Coba kita lihat ya di sini ya. Kalau misalnya ke teman-teman lihat yang konservatif nih ya. Kalau konservatif itu dia itu cuman berani pegang sedikit ya. Apa namanya? Current asetnya ya. Sorry. Current liabilities ya. Dia nggak mau terlalu banyak bergantung pada current liabilities. Ya. Dia nggak mau terlalu banyak. Oke. Karena apa? Di sini satu, fix asset udah nggak bisa ditolak. Ya, udah nggak bisa diapa-apain. Fix asset udah jelas. Yang kedua adalah current asset. Nah, mereka menetapkan level permanen asetnya ini sangat tinggi. Artinya ini apa? Cash yang mereka keep itu cukup besar ya untuk yang perusahaan-perusahaan yang konservatif, teman-teman. Ya, dia nge-keep permanen level current asetnya cukup tinggi sehingga mereka sangat kuat ya ketika harus bayar pay the bills ya dan lain-lain. Mereka tidak perlu memikirkan apapun karena apa? Ya mereka uangnya sudah lebih dari cukup. Oke. Short term financing itu cuman sedikit porsinya di sini, coba teman-teman lihat ya, short term financing ya. Segini doang ya. Jadi short term financial requirements mereka nggak terlalu besar. Kita bandingkan sama yang moderat, teman-teman. Kita bandingkan sama yang moderat. Nah, kalau yang moderat ini level of permanent asetnya itu lebih kecil lagi. Ya, jadi katakan kita nggak lihat ya fixed asset udah kita tutup mata lah. Kita ngomongin tentang current asset. Yang permanent level current assetnya itu nggak terlalu banyak di sini. Ya, ketika ada momen mereka membutuhkan dana, apa yang mereka lakukan? Mereka akan membuat ya keputusan untuk mengambil current liabilities atau short term debt ya. Sehingga bisa terlihat ya teman-teman di sini ya. Kebutuhannya berarti sebenarnya cukup banyak kebutuhan untuk debt financing dari dia. Karena apa? Yaitu konsekuensi mereka untuk memperkecil permanent level dari current asetnya. Oke. Jadi biasanya yang moderate approach ini ya kalau kita kapan kita ambil pinjaman lagi? Oh, ketika yang sebelumnya itu sudah jatuh tempo dan sudah kita lunasin. Intinya kayak gitu. Nah, kebalikannya kalau di sini ya, kita lihat di sini nih, yang agresif, permanen levelnya itu pada di titik ini ya teman-teman ya, permanen levelnya. Di titik yang apa namanya garis putus-putus ini. Dia nge-keep sebenarnya permanen levelnya kecil ya. Katakan cashnya dia keep cuman misal nih, yang konservatif dia nge-keep cashnya sangat tinggi ya. Misalnya 1 juta. Yang moderat itu dia keep 500 ribu. Nah, yang agresif itu bisa jadi cuman 100-200 ribu cash yang dia keep. Ya, sisanya dari apa? Dari utang jangka pendek. Jadi mereka agresif dalam proses operasionalnya. Ya, produksi juga gede ya. Walaupun sebagian dari produksi itu dalam bentuk utang, ya, ya.
Misalnya bayar gaji ketika cash cycle-nya cukup panjang, mereka bayar gaji pakai utang jangka pendek. Oke. Jadi ini kurang lebih seperti itu ya kebijakannya ya. Mainly akan berkaitan dengan seberapa besar cash yang di-keep ya oleh sebuah perusahaan dan seberapa banyak porsi utang jangka pendek yang mereka berani ambil untuk kegiatan operasional. Hmm. Nah, tadi kan sudah kita bahas tuh working capital ya. Nah, sekarang apa? Yang kita bahas selanjutnya adalah working capital turnover. Ini salah satu rasio ya untuk mengukur efektivitas penggunaan modal kerja ya. Working capital gimana? Net sales dibagi dengan modal kerja atau working capital. Nah, working capital itu adalah selisih dari capital ya. Sehingga dengan working capital selisih tadi kita kaitkan dengan kita eh, apa bandingkan dengan net sales ya. Hasilnya misal nih ya, net salesnya adalah 4.150.000 nih. Ya. Working capitalnya adalah 800.000 ya. Aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Berarti punya net working capital positif. Ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat berapakah turnover, turnovernya di sini sebanyak 450 bagi dengan 800.000. 4 juta setiap satu dolar, sorry, satu dolar ini rupiah ya. Katakan setiap satu rupiah ya modal kerja itu dapat menghasilkan penjualan sebesar 5,2. Jadi 5 kali lipat ya teman-teman ya. 5,2 kali lipat ya. Nah, inilah yang kita sebut untuk menganalisis efektifnya modal kerja ya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi di turnover dari working capital, bagusnya yang mana nih yang lebih kecil atau lebih besar? Udah jelas bagusnya adalah yang lebih besar. Mengapa? Karena setiap satu satuan uang working capital ya, pastinya ini working capital positif ya teman-teman ya. Karena kalau negatif ya sudah jelas dia tidak bisa memanage dengan baik ya. Jadi dia harus banyak pendanaan dari eh, apa namanya? Current liabilities itu. Nah, misalnya net working capitalnya positif nih kayak begini nih. Jadi semakin tinggi itu harusnya makin bagus. Semakin efektif dalam menghasilkan penjualan, revenue ya teman-teman ya. Oke. Oke. Hmm. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya, penentuan kebutuhan modal kerja ya. Ini sangat penting karena kita mau kegiatan produksi, kegiatan jualan kita itu nggak terlalu banyak terbebani gara-gara kita nggak punya duit ya. Duit untuk operasional akhirnya kita terpikir wah kita harus cepat untuk melihat harus pinjam pinjol lah atau apa ya itu kita nggak kita ingin memanage ya bukan menolak tapi memanage agar kita bisa memaksimalkan waktu yang kita lakukan pikiran kita fokus untuk produksi dan berjualan oke oleh karena itu di sini untuk modal kerja itu penting oke. Metode yang biasa dipakai ini keterikatan ya. Ini terikatnya dalam operating cycle ya. Jadi modal kerja itu seberapa banyak, seberapa terikat dalam operating cycle. Yang kedua adalah metode perputaran. Jadi kalau metode perputaran atau turnover itu kita lihat dengan melihat elemen-elemen pembentuknya. Misalnya cash turnover, receivable turnover, inventory turnover ya di sini ya. Tapi kalau metode keterikatan ini kita lihat periode keterikatan. Oke, kita coba di sini. Metode keterikatan, ya. Katakan di sini ada sebuah perusahaan dengan data modal kerja seperti ini. Ya, tadi loh ya.
Inventory dari datang sampai eh, diproduksi apa digunakan ya. Itu ada 6 hari. Dia punya inventory period 6 hari. Receivable periodnya adalah 2 minggu, 14 hari, lama penagihan piutang. Sehingga operating cycle di sini kan inventory period tambah AR period adalah 20 hari. Oke. Pengeluaran kas harian adalah untuk beli inventory hariannya 1 juta, gaji ya 100.000, administrasi, penjualan, biayanya jadi total adalah 1.150.000. Oleh karena itu, ya, perusahaan menetapkan nih, oke, kas minimal perusahaan adalah sebesar 250.000. Oke. Jadi berapakah jumlah modal kerja yang dibutuhkan? Working capitalnya berapa nih yang kita butuhkan? Oke. Kalau seperti ini, ya, gimana cara kita untuk melihat ya? Ya tinggal kalian lihat periode keterikatan atau operating cycle itu adalah periode keterikatan ya teman-teman ya. Operating cycle itu periode keterikatan ya. Keterikatan apa ya? Duit, intinya duit modal kita ya. Jadi kita lihat di sini 20 ya, 20 hari dikalikan dengan ini ya, kebutuhan kas setiap hari 1.150 dan kas minimal perusahaan 250. Ini yang nggak boleh diapa-apain ya. Di luar apa yang dipakai untuk rata-rata pengeluaran harian ya. Oke. 23.250. Oke, ya. Jadi ini adalah kebutuhan modal kerja dari apa namanya? Perusahaan. Untuk berapa lama, teman-teman? Ini kebutuhan modal kerja untuk berapa lama? Sebulan? Setahun? Berapa lama kira-kira? 1 kali operasi, Pak. Betul. Sekali operating cycle, ya. Sekali operating cycle. Jadi kita melihatnya berdasarkan ini loh. Poinnya di sini, ya. Poinnya ada di operating cycle. Karena bisa jadi dalam 1 bulan, ya, ini kita ngomongin yang lain ya. Dalam 1 bulan perusahaan itu operating cycle-nya bisa jadi 2 kali, 3 kali, ya. Tapi ini kebetulan operating cycle 30 hari nih. Jadi 1 bulan, ya mungkin 1 kali lebih lah, ya, operating cycle. Jadi bisa dikatakan ini 23 juta ini ya akan habis ya dalam waktu kurang dari 1 bulan, ya, atau exactly 20 hari karena ini adalah sekali siklus operasi. Mulai dari barang datang di gudang kita, terus kita muncul utang, kita bayar itu utang, persediaan itu dikonversi menjadi barang siap jual, barang siap jual kita jual, kita punya receivable, receivable kita tagih. Itulah yang kita sebut dengan operating cycle. Berapa lama untuk perusahaan ini? 20 hari. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk metode keterikatan. Oke. Nah, itu metode keterikatan ya. Kita coba yang kedua, ya. Karena aplikasinya itu kan gampang ya, teman-teman, given semua ya. Misalnya kayak begini nih. Coba kalian baca dulu. Misalnya ada sebuah perusahaan yang memproduksi sneakers. Setiap hari memproduksi 65 unit sneakers. 1 bulan hari kerja 25 hari. Bahan baku, oke, ini kita kaitkan sama AKBI ya teman-teman ya, karena apa ini manufacturing. Oke, kita kaitin sama AKBI nih. Bahan baku per unit sekian gitu kan. Per unit. Kemudian ada overhead
yang bersifat tetap, ya. Kemudian ada variable cost, biaya penjualan. Tapi itu karena per bulan ya sifatnya tetap ya, nggak variabel berarti. Oke. Kemudian perusahaan itu membeli bahan baku dan bahan pembantu dengan memberikan uang muka kepada supplier 4 kali 24 jam sebelum barang diterima. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi 3 hari. Nah, lihat beberapa poin utama ya dalam dalam case ini ya teman-teman ya. Duit keluar itu sebelum barang datang. Duit harus muncul dulu karena proses dia kayak gini nih. 4 kali 24 jam sebelum barang diterima ya. Kalau buat produksi katakan hari Kamis, duit itu udah harus disetor di hari Senin gitu kan. Proses produksi 3 hari, sneaker yang sudah akan yang jadi disimpan dalam gudang selama 4 hari. Proses penjualan kredit collectionnya adalah 5 hari. Nah, coba apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya kayak begini? Step satu, apa dulu ini yang mau kalian lakukan? Step satunya, Menghitung menghitung operating cycle-nya, Pak. betul ya. Sebelum kalian ngomongin duit, hitung dulu keterikatan ya. Jadi ada itu mengapa kita sebut di sini ada metode keterikatan ya teman-teman. Jadi sebelum kalian fokus di duit-duit ya, hitung dulu keterikatannya. Berapa banyak ini terikat gitu ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Coba kita identifikasi ada beberapa hari, ada beberapa jam ya di sini. Maka kita akan coba hitung dulu. Oke, jadi satu operating cycle yaitu keterikatan modal kerja itu, modal kalian itu terikat di situ sampai eh, dapat hasilnya itu satu uang muka pembayaran 4 hari, ya kan? Itu sebelum dapat inventory kita sudah harus bayar. Produksi 3 hari, ya ini ya proses produksi 3 hari. Kemudian di gudang 4 hari nih, oke? Dan 5 hari sampai collection atas receivables, oke? Sehingga kalau misalnya seperti itu kita identifikasi terikatnya adalah selama 16 hari. Oke, terikatan 16 hari. Baru sekarang kalian menghitung keterikatan modal kerja itu pada proses produksinya. Kita nggak ngomongin tentang cash keluar dulu nih, tapi dalam proses produksinya, ya. Karena awalnya kita kan ngomongin tentang bahan baku nih, ya. Sekarang kita hitung pada proses konversinya. Produksi 3 hari tadi ya, storage 4 hari, penjualan kredit sampai collection 5 hari. Jadi ketika kita ngomong berapa lama duit kita itu harus out ya, harus kita bayarkan sampai kita dapat penjualan itu ternyata 16 hari ya. Tapi kalau kita ngomongin berapa lama proses produksi atau dari inventory yang kita miliki sampai kita mendapatkan collection atas piutang itu adalah 12 hari. Oke. Implikasinya apa? Sekarang kita hitung kebutuhan kas per hari dulu ya. Jadi bahan baku ya per hari 12 ini ya. Kemudian bahan baku pembantu 7.000 butuhnya untuk kan sehari produksi 65 unit nih. TKL 9.000 sehari produksi 65 unit. Overhead karena ini biaya tetap ya 550.000 untuk 25 hari berarti perharinya 22.000. Biaya penjualan tetap juga 1.700.000 bagi 25 68.000. Jadi per hari kita butuh 1.910.000. Oke.
per harinya ya. Kalau ditambah dengan cash minimum ya, karena cash minimum kebutuhannya tadi kita lihat di sini adalah 500.000, maka ya bisa jadi setiap hari itu butuhnya 2.410.000. Oke. Tapi ini kita cuman menghitung dulu kebutuhan cash per hari untuk proses ini ya, produksi kita. Nah, sedangkan sekarang kita hitung periode keterikatannya gitu ya. Karena kita melihatnya berdasarkan kebutuhan modal kerja dan berapa lama modal itu terikat pada proses ini. Oke. Yang pertama bahan baku ya. Ada uang mukanya, bahan pembantu pun juga. Jadi yang berbau eh, raw materials itu selalu terikat lebih lama, 4 hari karena ada uang muka. Jadi 780 ini ya per hari ini akan terikat uangnya lebih lama 4 hari dari yang lainnya. Oke. Bahan baku pembantu pun juga nih ya. 7.000 unit per hari diproduksi 65 ini terikatnya selama 16 hari. Jadi butuhnya 7 juta sekian. Oke. TKL overhead dan penjualan ini terikatnya 12 hari. Jadi berapa nih? 582, 22 juta, 68 juta. Jadi ini kita tidak bisa me, apa namanya? Langsung mengeneralkan ini kita kalikan dengan periode karena periodenya berbeda-beda untuk masing-masing komponen ya. Periode keterikatannya. Komponen bahan bahan raw materials itu adalah 16 hari, sedangkan komponen TKL dan overhead serta penjualan itu terikatnya 12 hari. Oke. Kemudian kalau kita tambahkan dengan cash minimum yang harus ada adalah 500.000. Oke, jadi kebutuhan modal kerjanya adalah 28.360.000. Dari sini ada yang tanya kan? Oke, yang terakhir. Ini kita turnover ya. Metode perputaran misalnya ya. Perusahaan ya penjualannya 20 juta, 2018 30 juta. Ya katakan yang A dulu kita address 20 juta berapakah ya perputaran kas ya. Berarti penjualan dibagi dengan rata-rata kas ya. Ini rata-rata kas yang sudah given ya di sini ya. Ini rata-rata kas. Perputaran kas 67 kali, perputaran piutang penjualan dibagi rata-rata piutang, ya, perputaran persediaan penjualan dibagi rata-rata persediaan. Oke, 27 kali. Oke. Kemudian, oke, menghitung periode keterikatan. Oke, ini kalau ini kan kita lihat turnovernya ya. Oke. Yang tadi awalnya kas dibagi, sorry 1 tahun dibagi perputaran ya. Ini 5,4 per 1 tahun bagi 365 bagi perput turnovernya 9,9, persediaannya juga 13,5. Jumlahnya adalah 29 hari. Jadi yang A periode keterikatannya adalah 29 hari. Gimana sorry. Sehingga kalau misalnya kita lihat berapakah perputaran modal kerjanya, ya berarti tiga ini katakan 1 tahun 360 ya teman-teman ya. Kita asumsi 1 tahun 360 dibagi dengan periode keterikatan 28,8. Jadi hasilnya adalah 12,5. Oke, 12,5 kali. Nah, gimana kalau tahun berikutnya 2018 kebutuhan modal kerjanya adalah penjualan karena tadi kan sudah ada apa proyeksinya tuh 30 juta dibagi dengan dua periode keterikatan.
Hasilnya adalah 2.400.000. Berarti itu estimasi kebutuhan modal kerja untuk tahun 2018. Oke. Oke, itu yang terakhir, teman-teman. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Oke. Oke, kalau cukup mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk hari ini. Oke. Insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan. Oke, semoga bisa dipahami untuk